Jadi ini adalah hotgun dari Reaim, di mana dia udah aku setel mentok ke kanan, kemudian untuk angin high dan suhunya kebaca 650 derajat Celcius. Dan lihat kawatnya guys, wow, merah membara guys. Nah, meteranku di sini sampai turun. Kira-kira berapa ya listriknya? Selamat datang di Kreatif Channel. Jadi kita akan review sebuah hotgun dari merek Reaim yang lumayan agak baru. Nah, jadi di sini bedanya adalah dia ada layar pemantauan untuk suhunya. Kemudian untuk ngatur suhu dia juga bisa diputer pada belakangnya. Nah, untuk angin ada high, ada low ya. Jadi bisa kita sesuaikan secara presisi sesuai kebutuhan kita guys ya. Nah, di sini terlihat kawatnya sampai merah guys. Cuma ini posisi di luar rumah, jadi nggak terlalu terlihat. Sebelum lanjut ke videonya, mari kita unboxing dulu. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe channel YouTube Kreatif dan jangan lupa di like video ini ya guys ya. Nah, untuk unit yang saya dapat, ini kemasannya pakai kertas seperti ini. Ini cukup memprihatinkan karena ternyata kemasannya rusak. Ini rusak di pengiriman sih, ini fake ya. Nah, ini seperti ini. Ada spesifikasi, kemudian ada keterangan-keterangan. Nah, kita akan coba buka aja untuk alatnya. Ini sebenarnya udah aku buka ya sebelumnya, tapi lupa nggak di videoin. Jadi saya videoin ulang lah ya istilahnya. Nah, ini seperti ini untuk alatnya ya. Kita dapat satu unit hotgun Reaim dengan warna merah. Aku nggak tahu untuk varian yang ada LCD-nya itu apakah ada warna lain, tapi saya nyari-nyari cuma ada warna merah doang. Dan ini aku beli di official Reaimnya ya, bukan di toko orang lain. Jadi ini langsung di officialnya. Nah, di sini kita cuma dapat satu lembar kertas seperti ini dan udah nggak ada lagi guys. Nggak ada tambahan moncong pemanas depan yang lebih kecil. Biasanya kan ada dapat ya. Ini nggak dapat, cuma kayak gini doang. Nah, ini untuk bahannya lumayan solid, bagus lah ya untuk sekelas harga 180 ribuan. Nah, kemudian untuk pengatur suhunya kita bisa puter belakangnya, ini bisa diputer ya guys ya. Jadi ada keterangan low, ada high. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, untuk LCD ini buat mantau suhu ya. Jadi ini kita bisa kerja dengan presisi karena kita bisa melihat suhu. Karena kalau misal nggak ada LCD-nya, itu biasanya kita cuma pakai kira-kira aja. Nah, itu menurutku kurang presisi guys. Jadi saya alasan beli alat ini yaitu salah satunya karena ada LCD-nya guys. Jadi bisa untuk memantau suhu secara apa ya, real time ya, secara akurat. Kalau misal dipakai kerja presisi. Nah, jadi cukup kayak gini aja. Untuk settingan angin biasa ada high, ada low. Untuk berat juga nggak terlalu yang terlalu berat. Ini sedang lah kayak hotgun pada umumnya. Dan ini bahannya plastik ya. Semuanya plastik, cuma moncongnya aja yang pakai besi stainless. Nah, di sini saya coba untuk pasang-pasang stiker ya. Tapi sebelumnya saya setting dulu untuk suhunya. Jadi di situ kan ada indikatornya ya. Saya pakai angin yang low. Kemudian saya puter sampai dapat panas yang sesuai. Jadi kalau terlalu panas nanti merusak stikernya, kalau kurang panas juga kita kurang maksimal kerjanya ya. Jadi enaknya ada LCD itu kayak gitu guys. Bisa untuk patokan berapa kira-kira suhu yang kita butuhkan. Jadi lain waktu kita mau kerjain stiker lagi, kita tinggal patokannya berapa suhunya. Ya, jadi bukan pakai kira-kira dan feeling lagi. Kemudian di sini juga bisa untuk kerja kayak bapak-bapak ya, untuk pertukangan ya. Contohnya ini buat buka sambungan-sambungan dari pipa PVC. Nah, saya coba buka untuk sambungan pipa PVC bekas di sini ya. Kita panasin muter dan aku pakai suhu mentok kanan tapi anginnya low. Nah, ini bisa kebuka secara gampang. Jadi untuk suhu nanti menyesuaikan aja ya. Kemudian di sini saya akan coba bikin shock pipa PVC ya. Jadi tanpa menggunakan apa ya namanya ya, sambungan, tapi kita panasin terus kita masukin kayak gitu ya. Ini yang biasa dipraktekin di video-video short TikTok atau YouTube yang viral-viral itu. Kita cuma panasin pipa PVC seperti ini, nanti kita bisa masukin pipa yang satunya. Jadi kita tanpa perlu membeli shock sambungan pipa PVC ya. Nah, untuk manasin seperti ini kita puter pipa PVC-nya secara rata supaya panasnya itu rata ya. Jadi nanti hasilnya bagus guys ya. Nah, untuk panas
bisa menyesuaikan. Kalau misalnya terlalu panas ya nggak terlalu baik ya, nanti pipa PVC-nya langsung kebakar guys. Jadi sesuaikan aja ya. Nah kemudian saya pasang untuk ujungnya. Nah ini saya masangnya karena masih amatiran, karena ini cuma tutorial ya. Teman-teman yang lebih jago nanti bisa pasti lebih cepet. Nah ini saya kesusahan untuk memasukkan pipanya guys ya. Nah tapi ini perhatikan guys. Nah tuh pipanya itu udah lembek banget, jadi bisa kita masukin. Nah seperti ini guys, maksud saya seperti ini. Jadi ini udah bisa masuk untuk nyambung pipa tanpa menggunakan sok ya. Walaupun saya kurang terlalu paham untuk hasilnya gimana, apakah ini bisa anti bocor, tapi tentunya perlu dikasih lem ya. Ini cuma prototipe atau cuma tutorial saja ya kalau alat ini berfungsi. Nah ini adalah saat ditunggu-tunggu. Buat teman-teman yang nonton dari awal mungkin penasaran berapa sih listriknya, apakah meteranku di rumah kuat. Jadi saya di sini mau tes dulu kalau meteranku ini bebannya itu pertama udah ada 5 watt, karena ini meteran kedua pulsa ya. Jadi di rumahku punya 2 meteran, 1 pulsa kayak gini. Ini cuma kepake buat nyalain router wifi, itu 5 watt doang guys ya. Nah 5 watt doang. Nah selanjutnya saya akan coba setting untuk alat hot gun ini di posisi suhu paling rendah. Jadi saya puter ini ke arah kiri ya sampai mentok. Kemudian untuk angin di low. Nah untuk suhu kebaca 60 derajat Celcius guys, 60 derajat Celcius. Nah sekarang kita akan coba cek meteran dengan kode 47 enter. Berapa ya? 47 enter kebaca 100 watt. Jadi semula udah ada beban 5 watt, sekarang kebaca 100 watt. Jadi ini sekitar 95 watt untuk settingan tadi. Kemudian kita ganti ke angin high. Angin high. Kemudian kita akan coba cek di meteran kira-kira listriknya naik jadi berapa. Nah ini kebaca 190 watt. Jadi semula udah ada 5 watt, ini kebaca 190 watt. Jadi ini sekitar 185 watt ya. Selanjutnya kita akan coba setting atau kita ukur pada bagian high-nya. Kita puter untuk pengatur suhunya ke arah jarum jam sampai mentok. Kemudian angin kita setting di low dulu. Nah, di sini tadi terbaca 500 derajat Celcius. Apakah benar dia akan 500 derajat? Kita tunggu aja sampai dia berhenti ya untuk indikator suhunya guys ya. Nah sepertinya ini udah berhenti 500 ya, 500 derajat. Kita akan coba cek listriknya. 47 enter, di sini kebaca 590 watt. 590 watt dikurangi 5 watt jadi 585 watt ya untuk settingan high, anginnya low. Nah sekarang kita rubah untuk anginnya jadi high. Nah di indikator terbaca 650 derajat Celcius ya, mentok ya. Nah ini udah settingan paling mentoknya, kira-kira berapa untuk listriknya. 47 enter, 1145 watt dikurangi 5 watt berarti 1140 watt ya, sekitar 1100 watt lah ya kurang lebih. Meteranku aja kemarin sampai turun ya, beberapa kali turun kalau di settingan high. Nah ini sampai membara kawatnya guys ya. Jadi ini karena meteranku cuma 900 watt, ini kalau dipanjer sekitar berapa menit ini turun meterannya guys. Jadi kayak gitu untuk review hot gun dari merek Reaim yang ada LCD-nya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa order langsung lewat link atau lewat produk yang ada di video ini, yang saya sematin di video ini. Langsung aja check out lewat situ guys ya, supaya teman-teman dapat barang yang persis kayak punya saya guys ya. Jadi terima kasih udah klik dan nonton video ini. Mohon maaf kalau misal review saya banyak kekurangan atau kekeliruan, karena saya nggak expert di bidang tool-tool seperti ini. Saya hanya mereview dari sudut pandang orang awam dan dari pengalaman selama saya memakai alat ini. Kalau misal banyak kekurangan, saya mohon masukannya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.